Anak-anak, ada seorang budak yang pernah membunuh seorang sahabat Nabi. Tetapi kemudian budak tersebut masuk Islam dan berhasil membunuh Nabi palsu. Bagaimana kisahnya? Ikuti kisah dengan judul Wahsy, budak hitam pembunuh Nabi palsu. Anak-anakku sekalian, jadilah kalian anak yang pemberani dalam membela kebenaran. Ketika terjadi perang Badar, sehingga Allah Subhanahu wa taala Hamzah radhiyallahu anhu berhasil membunuh Tu'aimah bin Adi, pamannya Jubair bin Mut'im. Sedangkan Wahsy adalah budak Jubair bin Mut'im. Jubair berkata kepada Wahsy, "Jika engkau bisa membunuh Hamzah untuk membalas kematian pamanku, maka engkau merdeka." Kemudian, pada saat perang Uhud, Wahsy ikut keluar menuju peperangan. Setelah mereka berbaris siap berperang, keluarlah Sibak dari barisan pasukan kafir Quraisy. Sibak menantang pasukan muslimin untuk duel 1 lawan 1. Maka majulah Hamzah bin Abdul Muttalib menyambut tantangan Sibak. Kemudian mereka berdua mulai bertarung. Hamzah mendesak Sibak dan membunuhnya. Wahsy bersembunyi mengintai Hamzah di bawah sebuah batu besar. Ketika Hamzah mendekat, ia melemparkan tombaknya ke arah bagian dekat kemaluannya, sampai tombak itu keluar di antara kedua pangkal pahanya. Hamzah pun gugur. Kemudian pasukan Quraisy pulang ke Mekah, dan Wahsy ikut bersama mereka pulang ke Mekah. Dan Wahsy tinggal di Mekah dalam keadaan masih kafir, sampai kemudian Mekah ditaklukkan dan penduduknya masuk Islam, termasuk Wahsy. Kemudian Wahsy keluar ke Taif. Orang-orang Taif mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Wahsy ikut bersama rombongan utusan itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy, beliau berkata, "Apakah engkau Wahsy?" "Ya," jawabku. Beliau bertanya, "Benarkah kamu yang membunuh Hamzah?" Aku menjawab, "Telah terjadi seperti yang engkau dengar." "Bisakah engkau tidak menampakkan wajahmu dariku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melihat wajah Wahsy karena sangat sedihnya beliau atas kematian pamannya, yaitu Hamzah. Kemudian Wahsy keluar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan muncul Musailamah al-Kadzab, yakni seorang nabi palsu, Wahsy berkata, "Aku akan keluar menuju Musailamah. Semoga aku bisa membunuhnya, sehingga aku bisa menebus darah Hamzah." Kemudian Wahsy ikut berperang bersama para sahabat melawan Musailamah al-Kadzab. Setelah berjalan peperangan melawan nabi palsu itu, tiba-tiba Wahsy melihat ada seseorang yang berdiri di celah-celah tembok seperti seekor unta abu-abu, dan kepalanya beruban. Ternyata ia adalah Musailamah al-Kadzab. Maka Wahsy melempar tombak ke arah si nabi palsu itu, hingga tombak itu menusuk dadanya, tembus keluar dari punggungnya. Lalu seorang sahabat dari Ansor melompat ke arahnya dan menebas kepala si nabi palsu dengan pedang. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solihah, dan semoga Allah mencintai kalian. Sekarang kita akan menyimak faedah-faedah berharga dari kisah
Wahsy, budak hitam, pembunuh nabi palsu. Adik-adikku sekalian, faedah pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Wahsy, di situ ada kewajiban untuk bertaubat kepada Allah dengan mengganti kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Berikutnya, faedah yang kedua, kita harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faedah yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memenangkan orang-orang yang berperang di jalan Allah dan akan mengalahkan musuh-musuhnya. Berikutnya, faedah yang keempat, kita harus yakin bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta dan kita tidak boleh mempercayainya. Kemudian faedah yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Beliau adalah penutup para nabi dan juga para rasul. Sehingga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka dia adalah pendusta dan kita tidak boleh mempercayainya. Yang berikutnya dari sekalian, faedah yang keenam, seorang budak hitam yang beriman itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan orang kafir yang merdeka. Jadi seorang budak yang hitam akan tetapi dia beriman, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang merdeka tetapi dia kafir. Inilah tadi adik-adikku sekalian, faedah-faedah berharga yang bisa kita ambil dari kisahnya Wahsy, budak hitam, pembunuh nabi palsu.